Apa itu Ekaristi? Mengapa Ekaristi menjadi begitu penting bagi umat Kristiani? Apa yang menjadi makna yang paling utama yang kita rayakan, yang diwariskan oleh Yesus kepada kaum beriman, kepada kita semua, sehingga setiap hari Minggu ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan makna yang paling penting itu, yang paling utama, yang sungguh-sungguh merupakan warisan dari Kristus sendiri. Kata Ekaristi, Eucharistia, dari bahasa Yunani yang berarti puji syukur. Jadi ketika setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sebagai gereja merayakan puji syukur. Puji dan syukur atas apa? Puji dan syukur atas karya keselamatan Allah yang terpenuhi, termaktub dalam diri Yesus Kristus, yang Ia tunjukkan dalam hidupnya, yang kemudian Dia tampilkan dalam perjamuan akhir bersama para murid sebelum wafatnya, dan yang juga Dia tunjukkan setelah kebangkitannya dari alam maut. Dan itulah yang terus-menerus yang diwariskan kepada kita oleh Yesus sendiri, sehingga ketika setiap kali gereja merayakan Ekaristi, ya, dia di sana memaknai warisan Ekaristi, amanat Ekaristi yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Yesus sendiri. Nah, kata Ekaristi, Eucharistia, juga dibahasakan dengan istilah lain. Salah satu istilah lain dari kata Ekaristi yang bagi saya bermakna dan sungguh mengesankan, itu istilah dari Santo Paulus, Dominica Cena. Demikian Paulus menyebut Ekaristi, perjamuan Tuhan. Nah, dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, kalau kita membaca dalam pasal 10 dan pasal 11, di sana kita menemukan teks itu, kata-kata itu. Paulus mau meyakinkan jemaat bahwa Tuhan sendiri mewariskan keyakinan itu kepada dia, dan dia sekarang mau meyakinkan jemaat bahwa yang mereka rayakan, yang kita rayakan, itu adalah perjamuan Tuhan, Dominica Cena. Istilah ini bermakna karena di sana mau menempatkan bahwa dalam Ekaristi yang kita rayakan sebagai gereja sekarang, itu ya, Tuhan sendiri, Yesus sendiri sebagai pusat, sebagai sentra dari Ekaristi itu. Perjamuan Tuhan, apa artinya itu? Artinya bahwa Tuhan sendiri, ya, Dia menyediakan perjamuan itu, Dia mengundang kita ikut serta dalam perjamuan itu, dan Dia sendiri adalah perjamuan itu. Jadi mari kita memaknai bahwa begitu sentralnya Yesus sendiri, ya, bagi Santo Paulus dalam perjamuan itu, sehingga dia membahasakan bahwa perjamuan itu adalah perjamuan Tuhan sendiri. Kita datang, diundang, hadir di sekitar meja Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dalam liturgi sabda, ya, sabda itu kita dengarkan, kita mengakuinya sebagai sabda Tuhan. Sabda itu menjelma dalam diri kita, mempengaruhi hidup kita, dan kemudian sabda itu kita terima, kita sambut, ya, dalam diri kita, sehingga di situ Tuhan sendiri, Yesus sendiri sungguh-sungguh menjadi pusat, ya, menjadi sentra dari perjamuan Ekaristi yang setiap hari atau setiap hari Minggu dirayakan oleh gereja. Mengapa Santo Paulus menggunakan istilah ini dan menekankan, ya, maknanya bagi jemaat di Korintus pada waktu itu dan juga bagi kita sekarang? Paulus pada waktu itu sebetulnya sedang, ya, menegur umat di Korintus, karena ketika mereka berkumpul untuk mengadakan perjamuan, ya, di sana terjadi semacam, ya, suatu perbedaan kelas antara jemaat-jemaat yang berkumpul. Ada yang membawa makanan yang banyak, minuman yang banyak, ya. Lalu kemudian mereka makan sampai kenyang, bahkan dikatakan minum sampai mabuk, ya. Sebaliknya orang-orang yang berkekurangan atau yang tidak memiliki apa-apa, di sana tidak menikmati perjamuan itu, sehingga mereka
terpisah dari kelompok sosial yang lebih tinggi, yang memiliki banyak makanan, mereka menikmati perjamuan. Sebaliknya ada orang lain yang dikatakan lapar. Jadi ada kelompok yang kenyang sampai mabuk, kelompok yang lain kelaparan. Paulus mengkritik, mengingatkan jemaat bahwa kalau kamu mengadakan perjamuan, jangan sampai terjadi begitu. Mari tempatkan Yesus sebagai pusat perjamuan itu. Dia adalah tuan rumah, dia mengundang kita, dia adalah perjamuan itu sendiri. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kalau kita ikut serta dalam perjamuan itu, kita mengambil piala yang satu, kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Yesus sendiri. Minum dari piala yang sama, makan dari roti yang sama. Dan ini suatu makna yang sangat penting, yang sangat fundamental dari Santo Paulus yang mengingatkan kita, membuat kita yakin bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, di sana Kristus sendiri hadir sebagai tuan rumah, sebagai perjamuan yang dihidangkan bagi kita. Teks biblis yang lain selain dari Santo Paulus tadi yang menjadi dasar biblis teologis perayaan Ekaristi gereja, kita temukan dalam Injil-Injil sinoptik. Kalau kita membaca teks Markus 14 22 sampai 26, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30, dan Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 20. Di sana kita menemukan kisah tentang perjamuan terakhir. Yesus mengadakan perjamuan perpisahan dengan para muridnya sebelum ia mengalami penderitaan dan wafat di salib. Dalam teks Injil sinoptik ini, ketiga Injil ini, Markus, Matius, dan Lukas, kita menemukan pendasaran teologis yang sangat penting. Dan itulah yang kita temukan dalam rumusan doa syukur agung yang diwariskan kepada kita sebagai gereja. Jadi pertanyaan refleksi kita di sini, apa sebetulnya yang paling utama yang diwariskan oleh Yesus sendiri selama hidupnya dan juga ketika ia merayakan perjamuan terakhir ini, yang sampai kepada kita, yang menjadi inti, yang menjadi utama dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan sebagai gereja. Ada dua hal yang sangat penting yang menjadi dasar dari pemahaman kita secara biblis tentang perayaan Ekaristi kita sebagai gereja. Dalam teks Injil sinoptik tadi, itu terkandung dua hal yang sangat penting yang dalam doa syukur agung biasanya disebut sebagai kisah institusi. Hal yang pertama, ketika Yesus memberikan roti dan anggur kepada para muridnya, dia mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku. Kemudian bagian yang kedua, dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Nah, di sini kita menemukan dua hal yang sangat penting. Jadi Yesus yang mempersembahkan seluruh dirinya, kalau dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu berarti seluruh dirinya dia persembahkan menjadi kurban bagi keselamatan kita, gereja yang merayakan Ekaristi. Dan kemudian dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi inilah yang disebut, diyakini oleh gereja sebagai warisan amanat Ekaristi yang dirayakan oleh gereja berabad-abad lamanya, dari Yesus sendiri sampai kepada kita gereja di zaman modern, di zaman milenial ini. Yang kita wariskan ialah terutama kata-kata Yesus sendiri. Nah, kalau kita perhatikan teks-teks dari Markus, Matius, Lukas, dan juga Paulus sendiri, mereka memiliki cara yang cukup berbeda dalam mengisahkan bagaimana perjamuan Ekaristi itu terjadi dalam jemaat. Tetapi dari semua perbedaan-perbedaan itu, gereja mempertahankan dan berusaha terus-menerus memaknai
hal yang paling mendasar, yaitu tadi bahwa Yesus mempersembahkan seluruh dirinya, kemudian dia mewariskan, dia mengamanatkan kepada kita untuk merayakan Ekaristi. Nah, tentu kita juga perlu di situ memaknai bahwa Yesus bukan tiba-tiba melakukan hal seperti itu sebagai sesuatu yang asing, yang baru sama sekali bagi para murid. Kita mengetahui bahwa Yesus selama hidupnya juga dia mengadakan perjamuan, dan ketika misalnya dia menggandakan roti dan ikan, dia juga melakukan hal yang mirip dengan apa yang dia lakukan dalam perjamuan terakhir. Dia berdoa, mengucap syukur, berkat atas roti dan ikan, kemudian itu dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan itu juga yang dia lakukan dalam perjamuan terakhir ini. Dia mengambil roti, mengambil anggur, kemudian dia mengucap syukur, kemudian dia mengatakan terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Dan juga kita tahu bahwa setelah kebangkitan, Yesus juga ketika dia menampakkan diri yang terkenal misalnya kepada dua murid di Emmaus, mata mereka terbuka dan mengenal Yesus ketika dia melakukan hal yang serupa. Dia memecah-mecahkan roti, sehingga mereka di situ mengatakan mereka mengenal, mereka melihat Tuhan, dan mereka bersukacita. Artinya yang dilakukan Yesus dalam perjamuan terakhir itu bukan sesuatu yang asing di mata para murid. Itu adalah suatu rangkuman dari seluruh hidupnya, seluruh peristiwa pelayanan kasih Yesus yang dia tunjukkan kepada manusia. Dia tampilkan, dia perlihatkan kembali dalam sikapnya ketika dia mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Nah, teks yang lain kita temukan dalam Injil Yohanes. Ini suatu teks yang sangat penting juga. Yohanes dengan cara menampilkan kisah yang cukup berbeda. Kita setiap kali kita merayakan Hari Kamis Putih, gereja biasanya membaca teks Yohanes, di mana di sana ada ritus Yesus membasuh kaki para murid. Tetapi bagian yang lain yang sangat penting dari Injil Yohanes itu kita temukan dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 71. Di situ ada suatu pengajaran yang sangat panjang, yang dimana Yesus berbicara tentang dia sendiri sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Ada kata kunci yang sangat penting yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes ini. Dia menggunakan kata daging. Yesus mengatakan, makan dagingku, minum darahku, itu berarti mendapat jaminan hidup kekal. Jadi ini suatu tekanan yang sangat penting, maknanya tadi selain Paulus, Injil Sinoptik, sekarang kita melihat bahwa Yohanes memiliki cara sendiri untuk memberi penekanan bahwa Yesus sungguh-sungguh memberikan dirinya. Di sini kita tidak lagi menemukan kata tubuh, tetapi Yesus menggunakan kata daging. Di sini sangat khas, untuk menunjukkan bahwa yang diberikan Yesus itu memang seluruh dirinya. Dia menjelma menjadi daging, firman menjadi daging, sehingga bukan hanya apa yang kita dengarkan, tetapi apa yang sungguh-sungguh masuk di dalam diri kita, mengubah, mentransformasi diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh serupa, terarah dengan Kristus sendiri yang menjelma menjadi manusia dalam diri kita. Nah, ini tekanan yang sangat penting dari Yohanes dan sangat menarik di sini kalau kita melihat pengajaran Yesus tentang roti hidup ini dengan kata-katanya itu bahwa barang siapa makan dagingku, minum darahku itu hidupnya terjamin sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajaran ini mengatakan kata-kata ini keras. Dan kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya ketika melihat bahwa banyak orang menarik diri, mereka tidak mau ikuti Yesus. Setelah mendengarkan pengajaran itu, dia bertanya kepada para muridnya, apakah kamu mau pergi juga?
Dan di sini sangat menarik ya, Petrus tampil sebagai juru bicara. Dia mengatakan bahwa kata-kata Yesus itu adalah kebenaran. Firman itu ya kebenaran yang kekal. Maka dia mau ikut Yesus, dia mau percaya. Mungkin ini juga suatu pesan bagi kita bahwa Ekaristi, ya, mujizat Ekaristi itu juga ya, memanggil dari pihak kita untuk ya, percaya bahwa kata-kata Yesus itu ya, mempengaruhi hidup kita. Dia adalah ya, kita makan dagingnya, minum darahnya, maka Yesus menjadi jaminan hidup kekal. Bukan lagi suatu simbol belaka, tapi sungguh-sungguh ya, secara real, secara konkret mempengaruhi hidup kita. Jika kita merefleksikan bagian yang paling utama dari seluruh perayaan Ekaristi yang kita selalu rayakan sebagai gereja, gereja mewariskan terutama di situ sentralnya adalah Yesus sendiri. Tadi Paulus mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah Dominika Cena, perjamuan Tuhan. Jadi yang diwariskan kepada kita itu adalah ya, ikatan batin kita ya, bukan hanya ikatan historis, tapi terutama ikatan batin spiritual kita, gereja, dengan Yesus sendiri. Yesus yang dalam kehidupannya, dalam seluruh pewartaan penderitaannya, dia mau menunjukkan di situ bahwa dia adalah juru selamat. Dan dalam Ekaristi ini kita sungguh-sungguh merayakan bahwa dia sendiri menjadi pusat. Dia adalah yang mengundang kita, menyediakan perjamuan, dan dia adalah perjamuan itu sendiri. Maka tadi saya mengatakan makna yang sangat penting juga dari Injil Yohanes. Kalau Yohanes mengatakan dengan istilah makan daging dan minum darah, itu adalah jaminan hidup abadi, jaminan keselamatan. Itulah inti dari pemberian diri Yesus itu, bahwa seluruh dirinya, seluruh hidupnya menjadi bagian. Kita mengambil bagian dan kita dibarui oleh hidup Kristus sendiri. Nah, Konsili Vatikan kedua dalam Sacrosanctum Concilium dan Lumen Gentium memaknai Ekaristi sebagai sumber dan puncak. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, di situ gereja menegaskan perayaan dirinya sebagai gereja yang menimba kekuatan, menegaskan identitasnya akan keselamatan yang ditunjukkan, yang terpenuhi dalam peristiwa Yesus Kristus yang dirayakan terus-menerus, diwariskan kepada gereja dalam perayaan Ekaristi. Maka kalau kita memaknai demikian Ekaristi yang kita rayakan, Ekaristi itu akan berbuah dalam hidup kita kalau kita telah menimba dari sumbernya dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam solidaritas kita dengan sesama, dalam kecintaan kita untuk merawat rumah bumi bersama. Di situ kita menjadikan sumber kekuatan Ekaristi itu sungguh-sungguh terjelma dalam kehidupan kita sehari-hari, berbuah dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama dan dengan alam semesta. Saudari dan saudara sekalian, video Ekaristi ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk membawa pesan sukacita ini kepada semakin banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.